Selamat sore teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Desa Rumahri. Desa Rumahri sendiri berada di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan RPJMDes tahun 2022, luas wilayahnya itu sekitar 1.200 hektar. Dengan jumlah masyarakat kurang lebih 785 jiwa atau sekitar 220 kakak. Di mana di Desa Rumahri ini sendiri terdapat sebuah masalah. Masalahnya itu adalah rusaknya 3 irigasi atau kalau masyarakat sini disebut banjaran. Disebut dengan banjaran, di mana ada 3 banjaran yang rusak. Yang pertama banjaran Belang, banjaran Tengah, dan banjaran Balbal. Saat ini kami sedang berada di banjaran Belang, salah satu irigasi yang rusak di Desa Rumahri. Padahal teman-teman sendiri bahwa total dari 3 irigasi ini akan mengairi 40 hektar lahan sawah di Desa Rumahri tersebut. Dari rusaknya ketiga irigasi ini menyebabkan kurang lebih selama 4 tahun ya, 4 tahun ini masyarakat sama sekali tidak dapat menanam padi, padahal lahan di desa masyarakat Rumahri ini sudah terkenal dengan padinya. Namun sampai saat ini di 4 tahun terakhir terkendala karena rusaknya irigasi di Desa Rumahri. Awalnya kan semua masyarakat Rumahri rata-rata menanam padi di sawah mereka. Ya. Ketika sudah terjadi kerusakan di irigasi Desa Rumahri, apakah ada peralihan lahan, peralihan fungsi lahan atau tanaman-tanaman yang digunakan di sawah kita yang ada di sini? Iya, memang beralih fungsi. Seperti kami tanam juga jagung, pisang, dan lain sebagainya itu. Tapi walaupun demikian, karena kami masyarakat ini dari zaman nenek moyang itu kan padi terutama. Ya. Kalau anggaran tanaman padi, rasanya kehidupan itu sepertinya menakutkan lah kalau masyarakat kami di desa ini. Selama 4 tahun terakhir ini ketika irigasi rusak, otomatis kebanyakan masyarakat tidak lagi menanam padi. Ya. Nah, kalau tidak lagi menanam padi, selama ini masyarakat di Desa Rumahri yang dia tidak memiliki lahan untuk menanam padi, apa sih pengaruh-pengaruhnya terhadap mereka, Bu, dari perubahan fungsi lahan yang ada di Desa Rumahri? Iya, jelas ada lah, Pak. Karena kan kalau musim tanam itu kan membutuhkan tenaga yang banyak. Oh, ya. Apalagi kamu ibu-ibu kan, jadi untuk menanam, merumput, itu sangat dibutuhkan. Kalau sekarang ketika irigasi sudah rusak dan tidak lagi menanam padi di sawah, tidak lagi ada sama sekali? Iya, tidak ada sama sekali. Jadi itu sangat berpengaruh ke kehidupan masyarakat Desa Rumahri. Berpengaruh. Ada nggak rincian dari kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Rumahri dari kerusakan irigasi ini? Iya, jelas ada lah, Pak. Karena kan persawahan yang ada di Desa Rumahri ini lebih kurang 40 hektar. Jadi sekali panennya aja itu mencapai 1 hektarnya lebih kurang 5,4 ton. Lebih kurang 40 hektar areal persawahan itu, jadi mencapai kerugian masyarakat lebih kurang 216 ton per gabah. Sekali panen ya, itu sekali panen itu mencapai 216 ton. Nah, itulah lebih kurangnya kerugian masyarakat di Desa Rumahri ini. 216 ton gabah dikali 5.000. Jadi lebih kurang 1 M tiap kali panen. Jadi sekali panen itu kan setahun itu 2 kali. Jadi dikali 2. Jadi mencapai lebih kurang kerugian masyarakat ini sekitar lebih kurang 2 M lah. Jadi 2 miliar per tahun. Iya. Per tahun. Sedangkan tadi kita sudah bilang ini sudah berapa lama, Bu? Lebih kurang 4 tahun. Berarti 2 miliar per tahun kita kalikan 4. Berarti jadi sudah sekitar 8 miliar. 8 miliar kerugian masyarakat Rumahri karena tidak bisa menggunakan sawah irigasi selama ini 4 kan tahun terakhir. Ya. Luar biasa sekali sebenarnya ya. Peran pemerintah di dalam menindaklanjuti permasalahan dari rusaknya irigasi di Desa Rumahri ini. Dalam waktu dekat ini sudah ada 2 kali lah peninjau dari pemerintah untuk mengadakan perbaikan irigasi ini. Berarti sudah ada kunjungan 2 kali dari pemerintah melihat langsung permasalahan irigasi. Iya. Oke. Ini sebenarnya sudah hal yang bagus. Terus harapan ke depannya bagaimana? Iya, kalau harapan kami masyarakat desa ini
secepatnya lah ini irigasi diperbaiki agar kami bisa menanam padi seperti biasa. Seperti dulu ya. Ya, jadi dengan demikian kan masyarakat sini kan bisa mengolah sawahnya masing-masing. Pertama bisa mengolah kembali sawahnya, Ya. kemudian pangan di Desa Rumahri juga akan kembali seperti semula ya. Ya. Nah, kita nggak lagi beli beras dari luar, Ya. tapi beras dari Rumahri sendiri cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan Ya. dijual keluar. Ya, karena lumbungnya pun sudah ada. Oh, lumbung padi kita juga Iya, sudah itu kan ada. udah ada kilang padi untuk menampung hasil padi masyarakat yang ada di sini. Ya, tapi ketika nanti irigasi sudah kembali diperbaiki, masyarakat sudah bisa menanam, ketika panen pun sudah ada tempat untuk mengolah Iya, menjadi kan, beras. ya, Oke, luar biasa. Bahkan lapangan pekerjaan yang menjadi kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Terpenuhi. Karena lahan juga membutuhkan tenaga kerja. tenaga kerja. Jadi untuk lumbung padi pun membutuhkan tenaga kerja Ya, juga. Jadi otomatis masyarakat Desa Rumahri sepenuhnya berdayakan untuk mengolah lahan mereka, bahkan Hasilnya pun, memenuhi- ya, hasilnya pun bisa sangat diolah bagus. masyarakat sini juga. Iya. Nah, Oke, ini harapan yang sangat luar biasa sebenarnya dari masyarakat Desa Rumahri untuk memperbaiki irigasi mereka, karena ini sangat menjadi hal yang luar biasa ketika lahan masyarakat yang sekitar 40 hektar bisa diperdayakan secara maksimal untuk menanam padi. Di tengah krisis pangan yang sedang melanda Indonesia, saat ini Desa Rumahri adalah desa yang sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia, khususnya dalam kekurangan pangan, di mana padi merupakan makanan utama kita, sedangkan di Desa Rumahri sendiri luas lahan sawah mereka ada sekitar 40 hektar yang terbengkalai pemberdayaannya karena rusaknya irigasi. Dan masyarakat sangat berharap peran pemerintah di dalam perbaikan irigasi mereka, sehingga kedepannya 40 hektar lahan di desa masyarakat Rumahri bisa kembali digunakan secara optimal. Hal ini akan menunjang masyarakat di dalam meningkatkan perekonomian, lapangan pekerjaan, bahkan banyak hal lain di segala sektor yang akan berpengaruh ke dalam kehidupan mereka untuk kemajuan Desa Rumahri. Terima kasih.